Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Agus Muhammad. Apa kabar teman-teman pencari kerja dan apa kabar calo-calo amanah rekening aman? Di video ini gue ingin bahas tentang MCU PT Toyota. Sebenarnya ini udah gue bahas ya, tapi ingin gue ulangin lagi karena kan gue banyak baca komen buat teman-teman banyak yang mau medical check up di PT Toyota lanjutan dari seleksi kemarin tanggal 17 dan 18. Sebelumnya gue ucapin selamat buat yang lolos sampai ke MCU dan tetap semangat buat yang mungkin masih belum lolos ya, masih gagal. Tenang aja lur, PT masih banyak. Anggap aja di pembelajaran buat kalian semua. Tetap belajar terus, ikhtiar terus. Kalian masih kelas 3, harapan masih cerah. Gak usah patah semangat. Bismillah. Ngopi dulu yang belum ngopi. Nah, di video ini gak usah edit-editan, jadi gak usah dipotong-potong. MCU Toyota. Dulu gue MCU tuh di bukan di rumah sakit tapi memang pakai rumah sakit. Jadi pihak rumah sakit datang ke Kuningan di gedung Uniku waktu itu Universitas Kuningan. Sekalian bawa ambulans segala macam full. Jadi bisa dibilang MCU Toyota benar-benar susah karena emang paling banyak gagal di Toyota itu di tahap MCU-nya, medical check up. Banyak yang nanya kemarin, bang, MCU-nya ngapain aja, apa aja yang dicek? Oke, pertama cek darah, cek tensi, habis itu ngumpulin urin sama feses kalian, maaf ya. Habis itu akan dites mata. Tes mata di sana kalian akan pakai alat itu biar kalian ngeh semacam stetoskop gitu, lihat kayak gini. Tapi di situ kalian lihat gambar rumah di tengah sawah gitu, ada burung-burung gitu. Nanti dari tes itu akan nongol mata kalian minus atau normal. Minusnya berapa, normal, bagus, atau apa langsung keluar di hasil itu karena pakainya alat digital ya. Jadi nggak bisa dicurangin pakai softline atau apa, nggak bisa karena akan dilihat seperti ini, benar-benar ketat. Setelah itu ada tes dokter. Di tes dokter itu kalian akan disuruh lihat tes buta warna, yang lihat huruf suruh pakai jari, nomor pakai jari diikutin garisnya kemana, beloknya kemana. Setelah itu cek tubuh, dicek semua karena ya maaf saat itu kalian disuruh nggak pakai baju sama sekali. Dan akan dicek juga, mohon maaf, lubang itunya kalian yang buat ya, akan dicek apakah ada ambeien apa enggak. Di situ benar-benar dicek detail sama pihak dokter. Makanya ya banyak yang gagal di Toyota gara-gara itu, karena kan apalagi ambeien, kita nggak tahu kita ambeien apa enggak kan, itu biasanya gagal di situ. Setelah itu akan dicek rongsen tahap terakhir itu rongsen. Udah kalian pulang nunggu hasil lagi sekitar, dulu gue itu 2 mingguan. Video ini direkam jam 2:30 sore dan gue pengen ngopi banget, bukan malam-malam ya. Next, mungkin orang banyak teman-teman banyak nanya kebanyakan gagalnya di mana. Dari pengalaman gue yang angkatan dulu itu, kebanyakan gagalnya pertama sahabat gue deket banget, teman gue deket banget, gue bolak-balik dari Tegal ke Kuningan. Dia jago matematika, dia gagal di medical check up. Gagalnya kenapa? Gagalnya karena dia nggak suka air putih. Jadi ketika dia disuruh ngumpulin urinnya tuh kuning pekat teman-teman. Kenapa? Karena dia nggak suka air putih. Dia tipe orang yang kalau banyak minum air putih enak mau muntah. Kan ada orang kayak gitu ya. Makanya buat teman-teman yang besok mau medical check up, mau apa nggak mau, suka apa nggak suka, 3 hari sebelum medical check up kalian minum air putih sebanyak mungkin, minimal 2 liter sehari. Indikasinya seperti apa? Indikasinya sampai kalian bener-bener pengen pipis terus. Itu bener-bener standar minum kalian udah bagus buat medical check up. 3 hari aja, minimal 2 hari ya. Terus kedua, jangan minum yang bersoda, jangan minum yang berasa. Maksudnya kayak yang teh botol, maaf gue sebut produk ya. Ini teh manis yang di dalam botol, ngopi ditahan dulu, diberhentiin dulu. Ketiga, ngerokok berhenti dulu kalau baik ya, kalau bisa. Kalau ada yang nanya Bear Brand juga baik, teman, lebih baik nggak Bear Brand ya. Mohon maaf ada suara bisik. Kita lanjut. Nah, nanti kalau kalian minumnya banyak, air akan bagus. Nggak indikasinya juga
warna air kencing kalian warnanya putih jernih, itu lebih bagus lagi. Next ya, teman gue lagi yang kedua, dia gagal gara-gara paru-paru basah. Paru-paru basah ini sederhana banget, padahal baru sekelas gejala ya, bukan pengidap, tapi dia gagal karena dianggapnya mungkin tidak sesuai tidak sesuai yang diinginkan mungkin ya. Dia tidurnya sering langsung ke kipas, jadi nih kipas nih dia tidur nih, nah angin langsung kena ke dia, gejalanya seperti itu gagal. Yang ketiga yaitu tadi ambien. Jadi ya kalau ambien emang udah bawaan ya, nggak bisa diatur sama kita ya, kalau emang udah kena ya udah. Nah itu banyak kan ambiennya kecil atau apa, kadang dia nggak ngeh kalau di ambien, tahu pas dicek dokternya bilang oh ini ambien, itu kayak gitu, seringnya gagal di situ di ambiennya. Terus selanjutnya hepatitis juga ada yang kena waktu angkatan gue ya, dia gagalnya kan hepatitis, apalagi dan lain-lain. Kalau yang kecil-kecil itu nggak terlalu berpengaruh, kayak misal kemarin tuh gue baca ada yang nanya tentang panu terus ada yang nanya tentang gigi panu itu nggak terlalu berpengaruh teman-teman, mau gigi lu berlubang, mau gigi lu hitam kayak hijau, nggak terlalu ngaruh, apalagi cuman karang gigi ini, itu nggak terlalu berpengaruh dengan si ini pihak Toyota. Karena kan kalau gigi berlubang apa gigi ompong ya, kalau masih wajar ya mungkin nggak bermasalah ya, karena gue juga ompong nih nih. Sebelah sini gue ompong, dan ini utuh dari semenjak gue masuk ke Toyota masih ompong. Alhamdulillah lolos 3 tahun gue di sana ya. Terus karang gigi nggak terlalu berpengaruh ya. Terus apa lagi? Oh iya, ada lagi paling sederhana, telinga teman-teman. Ini telinga kan bakal dicek. Jadi usahain 3 hari rutin kalian bersihin pakai cotton bud ya, sampai bersih. Itu dicek sama pihak dokter. Habis itu udah paling tinggi badan. Jadi kalau memang tinggi badan kalian kurang dari 163 atau dengan sesuai standar yang kalian baca di BKK. Kalau sekarang gue nggak tahu standarnya berapa ya minimal tingginya. Ini kalau misal BKK nulis minimal tinggi 165, terus teman-teman ternyata tingginya cuma 160, ya udah. Kalau kata gue mah mending gak usah berangkat MCU, mubazir. Tapi ya itu hak kalian masing-masing ya. Terus buta warna, ada temen yang buta warna, itu juga nggak bisa kita rubah ya, karena kalau nggak salah buta warna itu udah kayak semacam bawaan lahir gitulah. Terus udah cuma situ aja, yang penting banyak yang minum air putih. Terus mungkin teman-teman banyak yang, gue harus gimana bang biar ada peluang besar lolos? Yang pertama minta izin orang tua, itu wajib. Doa ya, ibadah yang benar, ini biar Allah yang tolongin. Kalau dari segi ikhtiar manusianya, kalian yang pertama yaitu tadi banyak minum air putih. Terus kalau kalian doyan, sehari sebelum medical check up minum air kunyit, tapi air kunyit yang alami ya, bukan air kunyit yang lu beli kunyit serbuk terus kasih air panas, itu nggak boleh. Air kunyit yang benar-benar lu peras sendiri, biasanya tukang jamu tuh bagus, dia benar-benar air kunyit alami itu bagus. Malamnya lu minum air kunyit itu, paginya insya Allah bagus, ininya bersih. Ketiga, berhenti ngerokok. Ngerokok nggak masalah teman-teman, di Toyota nggak ngelarang ngerokok. Banyak kok teman-teman gue yang ngerokok, gue juga dulu ngerokok waktu di Toyota. Itu nggak ngaruh, yang penting ketika kalian mau medical check up, kalian berhenti ngerokok dulu. Tapi nanti kan kalian dikasih form nih, apakah Anda perokok aktif, tulis aja perokok aktif. Apa-apa, itu bukan aib kok, walaupun ya lebih baik nggak ngerokok sih ya. Tapi ini lagi bicara tentang rule-nya gitu. Tulis aja ngerokok, jangan lu bilang nggak ngerokok. Khawatirnya nih di rongsen, paru-parunya rada kotor, dia bilang nggak ngerokok, pasti bermasalah gitu kan. Khawatirnya seperti itu. Jadi lebih baik kalian tulis aja perokok ya perokok, aktif ya aktif, sesuai aktual aja. Tapi kalau emang contoh, ini aku bukan ngajar yang jelek, cuma kan di sana gue di Toyota nggak ada tes tulang ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah jatuh, kalian pernah kecelakaan, dan emang itu nggak ngakibatin efek berkepanjangan,
itu mending nggak usah diungkapin. Misal kalian pernah kecelakaan, ya sekarang kalian sehat-sehat aja, ya udah nggak usah tulis pernah kecelakaan, itu nggak baik. Itu namanya kalian menjelekkan diri sendiri ya. Walaupun jujur itu baik, tapi terlalu jujur juga kurang baik sih. Terus misal pernah dirawat lama di rumah sakit karena apa? Misal dulu waktu SD pernah tipes gitu kan. Terus kalian tulis pernah dirawat lama, pernah tipes, itu nggak usah ditulis karena kan tuh SD. Sekarang kan udah lebih baik. Mungkin imun kalian lebih baik. Tengok COVID lah. Kalau COVID, anggap aja kalau ada pertanyaan tentang COVID bilang aja nggak pernah gitu lah, aman lah. Terus sekarang juga udah vaksin, udah booster segala macam. Yang penting poin utamanya perbanyak minum air putih, dan kalau emang tinggi badannya kurang nggak usah berangkat. Ya udahlah, dari gue itu silahkan subscribe dulu channel gue, silahkan share video ini ke teman-teman yang lain karena biar kalian nggak lolos sendirian. Oke. Tahap MCO itu tahap akhir. Jadi ini nggak ada kompetisi ya. Jadi kalau misal kalian MCO-nya 40 orang ya, berarti emang yang dibutuhin sama Toyota 40 orang. Tinggal dari screening kesehatannya aja sesuai apa enggak. Kalau 40 orang itu sehatnya sesuai kualifikasinya Toyota, ya udah 40 lolos semua. Jadi kalian share video ini ke teman-teman kalian yang mau MCO biar kalian bisa lolos bareng, bisa kerja bareng di sana, oke? Semoga bermanfaat. Yang mau bikin CV atau daftar riwayat hidup digital format PDF bisa hubungi nomor gue di 08 999 207 633. Kalau mau nanya jangan ke WhatsApp, silahkan tanyakan di kolom playlist komunitas. Di video gue ada klik channel, geser kanan, playlist, kanan lagi komunitas. Dari situ tempat tanya teman-teman pencari kerja tentang kerjaan sama gue ya. Jangan di WhatsApp. Insya Allah semua pertanyaan gue jawab satu persatu. Sekali lagi, jangan tanya tentang kerjaan, tentang loker, tentang Toyota, tentang Daihatsu, tentang siapapun ke nomor WhatsApp gue. Bukannya gue sombong, tapi gue juga punya usaha sendiri, gue punya pribadi sendiri, gue punya dunia sendiri ya. Kita cukup di YouTube aja. Tapi kalau mau ke rumah, silakan ke rumah. Mau ngopi, silakan ngopi. Yang penting bawa oleh-oleh. Gak bercanda. Kalau nggak sibuk, silakan datang ke rumah. Rumah gue terbuka buat semuanya. Yang penting gue lagi nggak sibuk ya. Dari gue itu, semoga bermanfaat. Silahkan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!